bisa melakukan apa namanya, kalau mau minta bebas dari tersangka, tapi kita nggak lakukan. Ya. Karena kita memang kepingin berhadapan sih sebenarnya. Kami bukan takut. Nah, orang bilang takut di mana? Ya. Kami ingin melakukan perlawanan juga di situ. Jadi kita di sini lagi santai-santai setelah dari pra peradilan yang hari ini agendanya kesimpulan ya, Pak Al-Katiri bersama TPDT tim pembela Dr. Tifa. Ada Pak Abdullah Al-Katiri, ada kakak siapa kakak? Karina. Oh iya, coba kakak diulang. Karina deh. Oh. Bapak siapa Pak? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Coba kalau nanti membutuhkan pembelaan kuasa hukum, nggak usah kemana-mana, cari aja Kak Karina atau Pak Al-Katiri atau Pak Ridwan. Jadi yang pertama kesini dulu, yang kedua ke sana. Ladies first ya. Ladies first, oke. Hitungannya pintar. Jadi kita mulai ke serius ini Pak Al-Katiri. Di sini kan Ibu Dr. Tifa ingin membatalkan alias mencabut status tersangka, ya kan, dalam pra peradilan ini, dan menyatakan bahwa upaya jaksa yang memperbaiki dakwaan itu tidak boleh karena sudah batal demi hukum. Nah, kesimpulannya tadi apa tuh Pak? Yang sudah diajukan oleh jaksa dan kita ajukan. Sebelumnya saya luruskan dulu ya. Ya. Jadi permohonan kita ke Pratik ini bukan untuk mencabut status tersangka Ibu Tifa, enggak. Enggak, sama sekali tidak untuk kepentingan Ibu Tifa. Bahkan dalam hal ini Dr. Tifa itu ingin hukum ditegakkan, kemudian due process of law itu harus dilaksanakan seperti apa adanya. Ya. Karena inisiatif kita mengajukan pra peradilan ini sebenarnya adalah karena jaksa pada waktu itu mengajukan dakwaan ulang yang diajukan oleh GPU, yang mana salah artikan atau mungkin sengaja nggak tahu, yaitu putusan dari pengadilan Jakarta Timur kemarin. Bahwa di pengadilan Jakarta Timur kemarin itu jelas menyatakan bahwa tidak ada arahan dari hakim, bahkan di putusannya, yang mana jaksa harus memperbaiki. Ya. Itu sebenarnya tidak ada arahan itu. Yang itu yang dipaksakan oleh jaksa. Karena di itu untuk perbaikan itu kan diatur di KUHP baru, yang dulu nggak ada itu. Maksudnya yang perbaikan yang hakim memberi kesempatan apa itu nggak ada. Sekarang ada karena sesuatu yang baru, ya kan. Pasal 75 ayat 4 itu dijelaskan bahwa hakim memberikan kesempatan. Berarti ada proaktif hakim memberi, Ya. dan terucapkan dalam putusan ya. Kemarin kan tidak. Kemarin tidak. Dalam putusan itu terucapkan. Dia memberikan, ya, ini tidak dilakukan. Bahkan pemberian kesempatan ini ada di ayat 4. Ayat 4 di pasal 75 itu sendiri. Ya. Nah, bahkan hakim tidak menyinggung pasal itu. Ayat itu maksudnya. Tidak. Hakim menyinggung pasal 75 itu. Cuma ayat yang diterapkan oleh hakim itu disebut di dalam putusan ini. Itu 2B. Di 75 ayat 2B. Kemudian ayat 3. Kemudian loncat ke pasal lain 206. 206 ini adalah perlawanan melalui banding. Ya. Berarti inilah yang ditawarkan. Oke. Nah, sedangkan 204 yang hakim memberikan kesempatan untuk menjadikan perbaikan ini tidak ada. Dan itu connect dengan putusan dari amar putusan sendiri dari pengadilan kemarin, putusan telah. Yang ada dalam amar itu adalah putusannya batal demi hukum. Jadi yang dilakukan jaksa sekarang itu tidak diberikan oleh hakim. Ya, hakim tidak memberikan, maksudnya gini, hakim tidak menggunakan kewenangannya itu, Bu. Iya. Itu kan kewenangan hakim. Tidak ada pilihan untuk Iya, pulang. jadi tidak boleh berinisiatif, tidak boleh merasa ini hak kami sebelum ada
arahan dari hakim untuk memberikan kesempatan. Oke. Itu tidak, tapi tetap aja mereka lakukan. Ya, sampai kemarin kita tanggal berapa ya dipanggil kemarin itu? Tanggal berapa? Hari 13. Hah? Oh, tanggal 13. 13 kemarin kami dipanggil untuk hadir untuk mengikuti melanjutkan pokok perkara yang kedua. Dengan nomor perkara baru. Nomornya baru loh. Ya kan? Bahkan jaksa katakan status tersangka lagi. Kalau tersangka, ya kan artinya kan sebenarnya kan kita sih bisa melakukan apa namanya, kalau mau minta bebas dari tersangka, tapi kita nggak lakukan. Ya. Karena kita memang kepingin berhadapan sih sebenarnya. Kami bukan takut. Nah, orang bilang takut di mana kan? Ya. Kami ingin melakukan perlawanan juga di situ. Tapi kami mau meluruskan bahwa ini tidak diatur oleh undang-undang. Kenapa tidak mengambil yang lain, yang mana tidak ada juga dalam putusan, yaitu apa? Upaya banding. Itu nggak dipakai sama dia. Iya, iya. Jadi Seharusnya malah jaksa melakukan itu ya. enggak, seolah-olah koreksi ini adalah perintah putusan. Jadi gini, dalam persidangan itu ada undang-undang, ada putusan. Ya, kalau sudah berupa putusan, rujukan kita ya keputusan itu. Nggak boleh melakukan hal-hal di luar dari putusan. Nggak boleh di luar putusan. Oke. Karena yang perbaikan dan sebagainya itu kan memperbaiki dasarnya dari putusan itu. Ya. Begitu. Lalu dari kesimpulan jaksa tadi, mereka membela diri dengan cara apa, Pak? Ya mereka seolah-olah hakim memberikan kesempatan, kemudian ini adalah otonomi mereka. Mereka bisa seenaknya lah, bisa diskret. Jadi mereka merasa Kemudian, kejaksaan ya. memiliki wewenang untuk itu. Dan ahli mereka mengatakan bahwa perbaikan dari apa namanya ini dakwaan ini itu adalah kewenangan jaksa, dia bilang. Ya. Ini nggak benar. Ada Lewat aja Mas, nggak apa-apa. Nanti diedit. adalah kewenangan jaksa, dia bilang. Padahal itu kewenangan hakim. Ya. Gitu loh. Jaksa, Jaksanya lebih berwenang dari hakim. jadi jaksa ini tidak mengikuti, artinya mengingkari atau apa ya, melawan ya, baik undang-undang maupun putusan hakim, gitu loh. Oke. Lalu hari apa putusannya, Pak? Hari Putusannya insya Allah hari Jumat ya. jam 9. Dan dari perjalanan persidangan dari kemarin itu, Pak, apakah Bapak optimis? Kami selalu optimis. Iya dong. Karena ada dasarnya. Ya kan, mereka kan menggunakan pasal 158 seolah-olah itu tidak ada di dalam ranah Prapit. Yaitu apa namanya, masalah penuntutan. Tapi di dalam definisi pasal 1 poin 15 itu ada bahwa yang diuji pra peradilan itu termasuk pengujian dari penuntutan. Oke. Kami pakai jalur itu, kan seperti itu gitu loh. Kami pakai jalur itu. Oke. Jadi ini nanti akan diputuskan hari Jumat, dan disitulah kita akan tahu apakah akan lanjut ke pokok perkara lagi atau tidak ya. Iya. Karena kalau seandainya dikabulkan, apalagi yang bisa dilakukan jaksa untuk tetap masuk ke pokok perkara untuk memaksakan. Kan permohonan kami itu yang kita taruh di petitum kami itu adalah meminta jaksa untuk melaksanakan undang-undang, yaitu menggunakan pasal lain, yaitu 206. Ya. Karena 206 itu adalah perlawanan terhadap kemenangan kami itu dengan banding, silahkan. Oh, harusnya mereka Iya, melakukan itu ya. iya. Itu saja. Makanya menurut kami, saya yakin hakim tidak ada beban untuk memutuskan itu. Kan kita bukan minta dibebaskan. Oke, jadi biar masyarakat mengerti, jadi kita harus meluruskan proses persidangan ini supaya jaksanya melakukan banding seperti yang diminta oleh putusan. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita singkat-singkat aja. Langsung saksikan live di Sentana TV dan channel-channel lainnya Dr. Tifa, Langkah Update dan RH Channel. Kita akan tayangkan putusannya
dan semoga sukses ya Pak Al-Qadir ya. Terima kasih. Pak Ridwan. Amin. Meskipun belum banyak ngobrol, nanti kita ngobrol Nanti lanjut lagi. di saat yang lain aja. Thank you semua, jangan lupa subscribe. Welcome. Oh, iya, Bu.